Di Tangerang banyak yang jualan kue serabi. Cakep. Belinya di belakang Mall Tang City. Cakep. Bapak Ibu dosen penguji, mohon saya memperkenalkan diri di pagi yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tabrani Muslim, salah satu guru agama di Sekolah SMK Farmasi Tangerang 1, Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari nomor 16, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Sekaligus mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG Batch 4 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 4250017132. Pada hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja atau UKIN di SMK Farmasi Tangerang 1 pada kelas 12 F1 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah beriman kepada hari akhir dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan absen. Sebelumnya Bapak akan bacakan pantun dulu. Makan siomay di pinggir kali. Yang jualan namanya Pak Rohim. Apakah anak-anak sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Ajib. Absen ya. Frisila Juniska Fauzi. Hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Rauf Idam Aska. Hadir ya. Selanjutnya Zahwa Wahyuni. Hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Ristia Nurul Putri. Nggak masuk, Pak. Kenapa nggak masuk? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sehat ya, supaya bisa gabung kita sekolah lagi. Selanjutnya Lailatul Badriyah. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Dah. Yuk, selanjutnya anak-anak silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, kita akan mulai materi baru. Sebelumnya masih ingat pelajaran apa sebelumnya? Berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu bab tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak baca dulu capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yuk silakan kita baca. Peserta didik mampu memahami iman kepada hari akhir secara komprehensif, menganalisis segala Quran dan hadis, menarik kesimpulan rasional, mengaitkan iman dengan realitas sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada inti materi, yaitu beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa arti beriman? Yakin. Kemampuan. Terus apa lagi? Ya, silakan. Iman artinya at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya adalah membenarkan seluruhnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi definisi beriman menurut Imam Syafi'i. Ya. Atas tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan lain sebagainya. Kemudian wa arkanun wa amalun bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Contohnya apa? Melaksanakan sholat, zakat, puasa. Nah, banyak sekali definisi-definisi tentang iman. Di antaranya itu ya. Kemudian hari akhir apa? Hari akhir adalah hari-hari tahapan-tahapan sebelum terjadinya hari kiamat yang disebut dengan nafkhatul ula, ya, tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, itu disebut nafkhatul ula. Setelah itu ada tiupan trompet yang kedua disebut nafkhatus tsani, atau tiupan sangkakala yang kedua. Disitulah fase setelah kiamat, atau disebut alam baqo. Maka kalau bahasa Indonesia namanya apa? Alam baka gitu kan. Sebenarnya bako, bahasa Arab itu. Alam bako artinya alam yang kekal. Ya. Baik teman-teman. Sekarang apa dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan hari akhir? Kita yuk baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Jadi tadi apa? Ayat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5. Al-Qari'ah artinya
hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Masya Allah, sungguh indah kalam Allah, ya, atau firman Allah. Karena apa? Al-Quran merupakan sastra tertinggi. Ini menandakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena apa? Zaman Rasul sendiri dulu ada orang namanya Musailamah Al-Kadzab. Namanya Musailamah Al-Kadzab itu gelarnya karena pembohong. Musailamah Al-Kadzab pernah membuat Quran palsu yang diberi nama surat Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzanabuwatil wa khurtumun tawil. Ini karangan siapa tadi? Musailamah Al-Kadzab. Kayak indah gitu, ya. Kayak Al-Ikhlas, qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Tadi Musailamah Al-Kadzab juga sama begitu ya. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzanabuwatil wa khurtumun tawil. Tapi isinya sangat dangkal. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah kalian tahu apa itu gajah? Lahu dzanabuwatil, gajah mempunyai ekor yang kecil, wa khurtumun tawil, dan mempunyai belalai yang panjang. Anak TK juga tahu. Nah, makanya Al-Quran adalah kitab suci karena tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nggak akan bisa menandingi Al-Quran. Baik anak-anak, setelah kalian memahami tentang definisi beriman kepada hari akhir, sekarang kita memasuki adalah hari-hari menjelang dekatnya hari kiamat. Yang pertama ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Kata Rasul, la taqumus sa'ah hatta tatli asyamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti matahari akan terbit dari barat. Kalau sekarang pagi-pagi masih ada matahari terbit dari timur, bersyukurlah karena belum terjadinya kiamat. Nanti akan ada suatu masa di mana matahari akan terbit dari barat. Tanda berikutnya adalah nanti di akhir zaman akan keluarnya Dajjal. Dajjal artinya pembohong, ya. Dajjal adalah makhluk yang mata yang satunya buta, digambarkan seperti anggur mata kanannya, kemudian di keningnya tertulis kata-kata kafir. Dajjal akan membuat fitnah, ya, akan membuat fitnah di seluruh dunia. Dan tanda berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi, ya. Beliau yang akan menegakkan kebenaran dan akan meluruskan akidah Islam. Kata Rasul, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti
yuwatiu ismuhu ismi. Dunia tidak akan sirna hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya seperti namaku. Jadi nama Imam Mahdi, imam itu pemimpin, Al-Mahdi itu yang memberi petunjuk, itu julukan ya. Nama aslinya beliau seperti Nabi Muhammad, yuwatiu ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Jadi nama Imam Mahdi nanti namanya adalah Muhammad bin Abdullah, sama seperti ayahnya Rasulullah. Itu ya. Tanda berikutnya adalah turunnya Nabi Isa, putra Maryam atau Isa Al-Masih. Nabi Isa akan turun pada akhir zaman setelah keluarnya Dajjal. Beliau akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus ya, atau negara Syria. Pada waktu didirikannya sholat subuh. Jadi beliau nanti turun di waktu sholat subuh. Dan beliau bertemu dengan Imam Mahdi di Syam. Ya. Dan kemudian beliau mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Selanjutnya bertemu dengan Dajjal, dan yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihis salam. Maka di Madinah nanti masih ada satu lagi tempat yang akan untuk memakamkan Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad sebelahnya siapa? Abu Bakar, sebelahnya Umar, dan nanti sebelahnya lagi untuk makam Nabi Isa alaihis salam. Setelah tanda-tanda yang mendekati hari akhir atau fase-fase akhir menjelang kiamat, kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang disebut apa tadi? Nafkhatul ula atau tiupan yang pertama. Disitulah nanti semua makhluk akan musnah. Tapi umat Islam sebelumnya diwafatkan dulu. Dengan apa? Allah mengirimkan udara yang kemudian hanya dihirup oleh orang muslim sehingga orang muslim semua wafat. Jadi tidak ada orang yang beriman satupun yang menyaksikan kiamat, cuma orang-orang kafir. Setelah dunia ini musnah, kemudian nafkhatus tsani, tiupan sangkakala yang kedua ya, dimulai dengan yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats artinya hari dibangkitkan kembali seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu disebut apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Selanjutnya adalah yaumul hisab, hari di mana ketika Allah memperlihatkan semua amalan kita di akhirat untuk dihisab atau dihitung. Segala dosa besar maupun dosa kecil dihitung dengan seksama dan dengan teliti. Seberapa banyak kita ganggu orang lain ya, kita punya amal apa, pernah nolong sama teman apa tidak, pernah ganggu teman apa tidak, semua akan dihisap, termasuk para koruptor ya. Selanjutnya yaumul mizan. Apa yaumul mizan? Hari di mana ditimbang seluruh amal perbuatan manusia, baik buruknya amal kita nanti akan ditimbang di yaumul mizan. Nah, ada tips dari Rasulullah bahwa ada dua kalimat yang top ya, barang siapa membaca akan mampu memperberat timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan. Khafifatani fil mizan,
akan tetapi sakilatan fil mizan, akan tetapi memberatkan timbangan. Habibatan ilar rahman, yang dicintai disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu banyak-banyakin baca itu supaya kalian nanti di timbangan di yaumul mizan berat amal baiknya daripada amal buruknya. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi hari ini, Pak Imam akan bertanya. Nanti yang siap untuk menjawab silahkan angkat tangan ya. Nah, pertanyaannya, apa dalil nakli yang berhubungan dengan hari kiamat? Silahkan Galang. Jawabannya itu Quran surah Al-Qaryah ayat 1 sampai 5. Betul tidak? Betul ya? Kasih apa dong? Oh, berat mendapatkan hadiah. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 tanda-tanda menjelang hari kiamat. Oh, silakan Alfi. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Ya. Kedua, munculnya Dajjal. Ya. Dan yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Betul. Kasih apa dong? Oh, berat mendapatkan hadiah. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 tahapan-tahapan hari kiamat. Silakan Zia. Yaumul hisab, yaumul mizan, asyira. Oke, kasih aplaus. Oh, berhak mendapatkan hadiah. Oh, masih di video. Makasih Pak. Baik anak-anak, Pak Imam akan memberikan video. Nanti video ini silahkan kalian pelajari apa hubungannya video ini dengan materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir. Apakah teman-teman tahu korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini, membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Kira-kira apa hubungan video tersebut dengan pembelajaran kita hari ini? Pak Imam akan memberikan LKPD, saya berikan masing-masing. Silahkan diskusikan bersama kelompok. Teman, setelah kalian menyaksikan video tersebut, tadi video tentang apa? Korupsi. Apa hubungannya korupsi dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan kelompok 1 maju dulu.
Setelah kalian berdiskusi, apa yang kalian dapatkan dari diskusi kalian? Yuk, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 setelah kami berdiskusi di antara kelompok kami mendapatkan jawaban bahwa orang yang korupsi tidak mempercayai adanya hari pembalasan atau kiamat. Yang kedua, karena orang yang berkorupsi cenderung memiliki sifat serakah, tamak, dan rakus. Oke, kita kasih aplaus. Kasih gantian. Baik, berikutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Silakan sampaikan apa hasil dari diskusi kalian. Baik, hasil diskusi dari kelompok kita adalah seseorang yang koruptor disebabkan karena lemahnya iman sehingga mempengaruhi moral yang lemah, dan juga seorang koruptor adalah orang yang jauh dengan ulama. Oke, kasih aplaus. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, kita minimal harus bisa menerapkan perilaku mulia yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Ya, di antaranya adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan yaumul jaza. Yang berikutnya adalah selalu berusaha melakukan amal solih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Hikmah yang ketiga diantaranya adalah termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Maka kalian para pemuda, syubbanul yaum, sekarang kalian adalah pemuda, rijalul ghad, nantinya kalian akan menjadi seorang pemimpin. Maka bersungguh-sungguhlah, ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan bermalas-malasan. Fanadamatul uqba, karena bermalas-malasan adalah liman yatakasal, bagi orang yang bermalas-malasan. Ya, karena penyesalan adalah untuk orang yang bermalas-malasan. Maka bersungguh-sungguhlah. Ya, cukup. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya semuanya.